seorang praktisi menyatakan kepada muridnya atau kepada khalayak umum untuk mempelajari ilmu hikmah harus seperti ini gitu. Untuk mempelajari apa ya, ilmu-ilmu yang lain lah, jalannya harus dengan puasa ini, harus, ini tanda kutip harus. Nah, ini kan berarti ada satu kebenaran yang abstrak. Kebenaran abstrak artinya hanya kebenaran yang diyakini oleh beberapa orang saja. Sementara kebenaran absolut itu ada gitu. Kebenaran absolut itu yang seperti apa, yang nggak bisa dibantah. Lapar, kalau kita nggak makan itu pasti akan terasa lapar. Entah itu 3 hari, entah itu 1 tahun, entah itu 2 tahun, pasti akan lapar. Ini kebenaran absolut, ini nggak bisa dibantah gitu. Orang sekarang segala-galanya membutuhkan uang ya, dibeli dengan uang karena alat pertukaran yang sah saat ini adalah uang. Ini adalah kebenaran absolut gitu. Jadi siapapun orangnya yang menyatakan bahwa aku nyaman kok dengan hidupku seperti ini, berarti masih ada yang terbalik di jalan pikirannya dia gitu. Agak sakit. Agak sakit karena ini adalah kenyataan gitu. Kebenaran absolut adalah berbagai realita kehidupan yang memang seharusnya mapan. Seharusnya mapan dalam artian apa? Nggak makan kita lapar, nggak minum kita haus, nggak istirahat kita capek, nggak tidur kita pasti akan ngantuk. Ini kebenaran absolut itu. Nggak punya uang kita nggak bisa beli token, nggak bisa masak, nggak bisa menyekolahkan anak gitu. Maka kalau ada orang yang berbicara, oh kita nyaman kok dengan seperti ini, dengan kondisi yang minus baik-baik saja nyaman, ini pada dasarnya adalah keputusasaan yang tidak disadari, bukan nyaman, atau bisa jadi mungkin mentoknya di pikirannya dia. Halo, berjumpa kembali dengan kita di sini di Spiritual Universe. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu dalam keadaan bahagia. Dan bagi Anda yang belum bahagia, jangan lupa untuk bahagia. Oke? Kita ketahui bersama bahwa kehidupan ini bergulir. Apa maksudnya bergulir? Dari masa ke masa. Dari tempo dulu ke tempo sekarang. Dulu kehidupan ini dimulai mungkin dari zaman prasejarah, dari zaman batu, sehingga saat ini di zaman milenial, zaman digital. Manusianya pun juga harus berkembang dari masa ke masa. Apanya harus berkembang? Yang jelas adalah pola pikirnya agar kehidupan ini terus berjalan. Bagaimana kiat-kiat kita sebagai seorang pengkaji spiritual atau praktisi spiritual menghadapi guliran-guliran waktu dari ke waktu ini? Monggo kiat-kiatnya bisa berbagi di sini. Ini kiat-kiat bagi apa? Bagi penggiat spiritual ataukah dari praktisinya atau apa? Yang jelas Secara umum. secara umum. Ya, jumpa lagi bersama kami. Jangan bosen. Oke, untuk kiat-kiat langsung ke topik aja. Untuk kiat-kiat dengan perkembangan zaman, dengan perjalanan waktu, era dari zaman prasejarah, batu hingga saat ini ya. Tentunya kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial, manusia, kita juga mengalami pergolakan pikiran, pergolakan kejiwaan, maupun pergolakan kehidupan. Jadi dalam berbagai hal, termasuk pola pikir kita, harusnya kita senantiasa mengikuti alur, mengikuti perkembangan, entah itu perkembangan zaman atau perkembangan yang lain. Yang pastinya dari perkembangan zaman itu kan banyak pula yang regenerasi yang terjadi, regeneratif maupun evolusi. Jadi untuk kita manusia yang ingin mengikuti arus perkembangan zaman, harusnya pikiran kita juga open minded. Artinya open minded, kita juga tidak boleh terpaku terlalu fanatik, menjadi fanatisme dalam satu plot tertentu, entah itu plot kebudayaan, entah itu plot agama, entah itu plot
ilmu pengetahuan, entah itu plot eh, medis dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang fanatisme di situ. Untuk itu open minded itu yang dimaksudkan yang seperti apa? Open minded artinya gini, kita dulu di zaman batu itu seperti apa kehidupan waktu itu, lalu dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, perkembangan zaman juga terjadi. Akhirnya terbentuklah sistem-sistem pemerintahan kerajaan sampai negara sampai hingga saat inilah. Nah, di situ kan juga banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi. Jadi kalau menurut saya kita juga harus cerdas gitu. Mempelajari berbagai hal itu harus cerdas. Nah, kenapa saya mau dilibatkan di channel jenengan ini? Karena saya sendiri juga punya misi yang sempat terhenti. Saya ingin ikut bersumbangsih di sini untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa, yang mana tujuannya bukan dalam skala kecil, akan tetapi membuka cakra berpikir dari teman-teman yang ada di luar sana. Kita harus merubah kerangka berpikir kita. Contoh, kita mempelajari satu ilmu pengetahuan yang mana itu berhubungan dengan spiritual, itu kita juga harus cerdas gitu. Jadi sebelum kita mengkaji ilmu spiritual ya, itu kita harus cerdas dulu. Kita harus membuka pikiran kita dulu. Jadi kerangka berpikir kita ini harus benar-benar dengan pondasi yang mapan. Kalau pondasi pikiran kita mapan dengan kecerdasan kita, maka untuk mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan spiritual, termasuk yang arahnya ke supranaturalan, yang arahnya ke klinik atau gaib-gaib, itu kita bisa mengurai dengan benar gitu. Jadi bukan tembung jari badi nilai nih. Yang mana gimana ya? Contohnya seperti ini. Banyak filosofi yang dikemukakan oleh pendahulu kita, oleh guru-guru kita, yang menyatakan bahwa, kita ambil satu contoh ya, aksara Jawa ana cara Kadosawala pada jaya muga padha, itu kalau dibalik itu akan memiliki suatu daya yang luar biasa. Lah ini kan suatu pembodohan, karena saya pernah terjerumus di situ juga gitu. Maksudnya pembodohan itu yang seperti apa? Ngapain kita berpikir di situ gitu? Hono Coroko ini sudah jelas-jelas huruf gitu. Sudah jelas-jelas huruf seperti abjad A B C D E F G ngantek Z, sama dengan Hono Coroko, cuman bedanya mungkin di cara pengucapan, cara penulisan seperti itu, dengan pasangannya, dengan sukunya, tali, wignya, tarung, kayak gitu itu. Nah, kalau dibalik dengan ngoto bogomo nyoyo jotopo lowoso todokoro conoho, akhirnya menimbulkan suatu daya yang dahsyat, itu kan konyol. Kenapa saya hafal? Karena saya pernah berada di kekonyolan itu. Jadi saya menyarankan di sini teman-teman, untuk sesuatu yang baku itu tidak perlu diartikan. Kalau memang itu baku, kalau memang itu sesuatu yang mengandung makna, memang suatu bahasa syair yang memiliki satu filosofi makna di situ, ya memang harus kita maknai gitu. Kayak telacak kuntul miber atau telacak kuntul melayang, ya memang itu suatu peribahasa gitu. Harus dicari hakikatnya gitu. Iya, hakikatnya. Tapi kalau udah ketemu apa sih maksudnya telacak kuntul melayang, misalkan ikhlas, ya udah ikhlas aja. Jadi nggak perlu kita memperumit suatu hal yang seharusnya tidak kita perumit gitu. Jadi cukup simpel. Kalau ono coroko mau dimaknai, hanane ngurip ono ing alam donya, sampai ngrajut busanane menungso lalu dibalik dan sebagainya, itu nambah beban otak kita. Harusnya itu tidak perlu, akhirnya disampaikan, akhirnya menjadi beban pikiran bagi orang-orang yang belajar, apalagi orang-orang yang masih di tahap-tahap awal belajar. Jadi untuk praktisi sendiri, teman-teman guru besar, saya minta kepada jenengan semua untuk cerdas, jadi tidak menambahkan beban kepada
orang-orang awam, teman-teman, murid-murid Anda yang masih baru belajar seperti itu. Kalau jenengan tetap mengikuti pola-pola zaman dulu, akhirnya ya masyarakat kita akan terus terbodohi, akan terus tertambahkan bebannya di situ. Dengan kita berpartisipasi menyumbang satu kebodohan pada seseorang. Lah, seseorang ini yang jadi masalah kan seseorang itu. Satu praktisi aja punya murid 10 gitu ya. Berapa ribu orang yang ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Akhirnya jenengan menyumbangkan berapa kebodohan yang ada di situ. Jenengan turut menyumbangkan berapa beban bagi masyarakat skala luas. Nah, maksudnya di situ. Maka untuk berspiritual, untuk mempelajari, untuk terjun, untuk menjadi praktisi, kita harus cerdas. Kalau mau memanfaatkan momen ya momen-momen yang bagus, momen-momen yang bisa bermanfaat gitu. Bukan yang artinya ikut menjerumuskan. Ya mungkin kiat-kiatnya cuma itu. Kita harus cerdas. Baik, intinya kita harus cerdas. Pikiran kita harus upgrade terus. Open minded. Yang jadi masalah itu ketika tadi disebutkan jadilah seorang guru yang cerdas. Biasanya guru ini mengikuti pola-pola guru-guru yang sebelumnya, dan di situ dibumbui dengan keyakinan. Tadi seperti contoh Ono Coroko yang dibalik, dan mereka para pengajar dan mereka yang belajar kebanyakan itu dengan konsep pemikiran seperti itu memang bisa menimbulkan daya-daya tertentu, dan mereka yakin di situ. Yang jadi masalah kan seperti itu. Pikiran sehat itu biasanya kalah dengan keyakinan. Kebanyakan seperti itu. Lalu bagaimana cara membongkar gaya-gaya praktek seperti itu? Keyakinan yang tidak beralasan, yang tidak berdasar, kemudian fanatik-fanatik yang membuat kita bodoh. Iya toh? Bagaimana cara intinya merubah mindset masyarakat seperti itu? Makanya tadi di awal kan saya sampaikan bahwa kita harus open minded, artinya kita harus berpikiran terbuka. Kita mau menerima berbagai masukan, apalagi masukan itu yang berbenturan dengan pikiran kita, berbenturan dengan keyakinan kita. Jadi yakin itu adalah satu tahapan akhir yang sementara. Jadi yakin itu adalah tahapan akhir yang sementara. Artinya gini, kita memikirkan satu fase clue, satu clue ya, satu bahasan itu mentoknya sampai di situ untuk sementara tapi. Nah, ini disebut yakin. Maksudnya sementara itu bagaimana? Nah, nanti kalau itu sudah terurai, keyakinan itu nanti bisa meningkat lagi ke fase yang lebih tinggi gitu. Jadi itu bisa upgrade terus. Jadi yakin itu adalah tahapan akhir tapi yang sementara. Mentoknya pikiran kita. Iya. Mentoknya pikiran kita itu adalah keyakinan. Mentoknya pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita terus berkembang, terus mengikuti perkembangan, kita open minded, di situ out of the box, akhirnya keyakinan kita juga terus ikut berkembang. Akhirnya tidak ada keyakinan baku di situ. Betul. Ya contoh saja ini lampu ini ya. Dulu waktu pertama kali ditemukan kan besar, kemudian gitu. Sekarang sampai ditemukan lampu LED yang kecil tapi terang. Iya, bukan hanya LED itu, ya tenaganya juga tenaga matahari, tenaga Kalau surya. waktu itu teorinya mentok buat lampu harus seperti ini. Ya tidak akan berkembang. Iya, nggak akan berkembang memang. Makanya kalau ada orang yang menyatakan seorang praktisi menyatakan kepada muridnya atau kepada khalayak umum, untuk mempelajari ilmu hikmah harus seperti ini gitu. Untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain lah, jalannya harus dengan puasa ini, harus ini tanda kutip harus. Nah, ini kan berarti ada satu kebenaran yang abstrak. Kebenaran abstrak artinya hanya kebenaran yang diyakini oleh beberapa orang saja. Sementara kebenaran absolut itu ada gitu. Kebenaran absolut itu yang seperti apa, yang tidak bisa dibantah.
lapar, kalau kita nggak makan itu pasti akan terasa lapar. Entah itu 3 hari, entah itu 1 tahun, entah itu 2 tahun, pasti akan lapar. Ini kebenaran absolut. Ini tidak bisa dibantah. Gitu. Orang sekarang segala-galanya membutuhkan uang ya, dibeli dengan uang karena alat pertukaran yang sah saat ini adalah uang. Ini adalah kebenaran absolut. Jadi siapapun orangnya yang menyatakan bahwa aku nyaman kok dengan hidupku seperti ini, berarti masih ada yang terbalik di jalan pikirannya dia gitu. Agak sakit. Agak sakit karena ini adalah kenyataan gitu. Kebenaran absolut adalah berbagai realita kehidupan yang memang seharusnya mapan. Seharusnya mapan dalam artian apa? Nggak makan kita lapar, nggak minum kita haus, nggak istirahat kita capek, nggak tidur kita pasti akan ngantuk. Ini kebenaran absolut tuh. Nggak punya uang kita nggak bisa beli token, nggak bisa masak, nggak bisa menyekolahkan anak gitu. Maka kalau ada orang yang berbicara, oh kita nyaman kok dengan seperti ini, dengan kondisi yang minus baik-baik saja nyaman, ini pada dasarnya adalah keputusasaan yang tidak disadari, bukan nyaman, atau bisa jadi mungkin mentoknya di pikirannya dia gitu. Memang itulah kenyataan di lapangan kondisi orang-orang di sekeliling kita. Ya tidak kita mungkiri, orang Indonesia kebanyakan itu masih dalam gaya-gaya seperti itu, tawaduk kepada guru, tidak mau melangkai apa yang sudah disampaikan guru, sehingga pola pikirnya mati di situ gitu loh. Berhenti di situ. Kenapa seperti itu? Ini juga sebenarnya kalau kita flashback, kita kaji ulang peristiwa-peristiwa masa lalu di Nusantara, ini sebenarnya memang ada kaitannya berhubungan dengan penjajahan di masa lalu. Karena biar bagaimanapun penjajahan itu bukan hanya menjajah visi, bukan hanya menjajah kemakmuran, akan tetapi juga menjajah pikiran dengan cara menyebarkan orang-orang yang dianggap linue, untuk menyebarkan kebusukan atau mengangkat kebodohan masyarakat Indonesia gitu. Jadi puasa gini bisa terbang, puasa gini bisa jalan cepat dan sebagainya. Ini supaya menambahkan beban di memori otaknya. Ini bukan hanya leluhur kita benar-benar salah, nggak bisa juga disalahkan gitu. Karena ini kalau saya kaji ke masa lalu, memang berhubungan dengan sejarah gitu. Dengan sejarah penjajah. Jadi penjajah sengaja membodohkan kita, dan itu pernah terjadi di riwayatnya kerajaan Perancis melawan Inggris, melawan Cina gitu. Di masa-masa yang lalu, bahwa akhirnya munculnya agama-agama itu dibackingi dengan politik gitu. Jadi kalau kita flashback yang benar-benar kita belajar sejarah ya, bukan tembung jari loh ya. Jari ini guru kok, jari kita benar-benar baca di ensiklopedia atau berdasarkan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dengan rujukan-rujukan seperti itu. Yang artinya memang itu ada penelitian yang real di situ. Nah, ini sejarahnya agama itu timbulnya adalah politik gitu. Jadi untuk memecah belah suatu bangsa yang kuat itu dimasuki dengan agama-agama. Konon zaman dulunya memang seperti itu. Dan pernyataan saya ini bisa dipertanggungjawabkan bagi orang teman-teman yang nonton video ini dan nggak terima misalkan. Ya bisa lah, monggo jenengan belajar. Suka baca di Gramedia atau di mana bisa. Saya dengar juga demikian kan, penjajah datang dengan kekerasan, nggak bisa kekerasan dengan politik, salah satunya dengan unsur-unsur keyakinan, unsur-unsur apa yang dimau oleh masyarakat saat itu, di situlah celah untuk masuknya penjajah. Iya betul. Makanya kalau kita singgung sedikit ke arah pesugihan, arah ke pesugihan. Pesugihan ini juga salah satunya adalah manipulasi dari otak manusia yang dilancarkan oleh penjajah. Jadi kita bisa menyinggung sedikit tentang pesugihan. Mana sih ada orang yang sukses dalam pesugihan? Saya kepingin tahu. Pesugihan itu enggak ada, tapi digembar-gemborkan bahwa pesugihan itu ada. Dan yang mengklaim pun juga banyak itu, padahal dia nggak tahu sama sekali
apa yang terjadi, cuman berdasarkan dengar suara, ini, iya katanya ini, iya itu. Kalau saya kan terjun sendiri, terlibat dengan beberapa teman, beberapa orang yang ada di sekitar saya, terlibat dengan pesugihan yang akhirnya semuanya hancur, semuanya real total 100% hancur. Dari hampir 15 orang ya, hampir 15 orang itu real hancur gara-gara pesugihan. Hancurnya apa? Hancurnya di hutan. Bukan karena kesuksesan akhirnya hancur, bukan. Dalam proses pesugihan semuanya udah hancur. Nah kebetulan kan saya teman-teman mereka, saya orang yang dikenal sebagai dulu saya orang yang dikenal sebagai salah seorang praktisi. Akhirnya mereka curhat. Akhirnya saya yang ngurusi, saya yang terlibat langsung dengan diskusi, dengan negosiasi dengan para juru kunci kayak gitu. Akhirnya kan saya tahu di situ. Nah konyolnya lagi gini, pesugihan yang dianggap ada, diklaim juga dengan sama banyak orang itu diklaim bahwa itu memang benar-benar ada. Yang mengeklaim ini belum tentu tahu gitu. Dan saya yakin banyak yang nggak tahu kebenarannya. Lalu dijudge bahwa pesugihan itu merusak. Yang mengejudge, yang menyatakan bahwa pesugihan ini haram misalkan, ini adalah agama yang ada di Indonesia. Saya nggak menyebutkan salah satu, semua. Karena jujur saya pernah memasuki 5 agama yang ada di Indonesia. 5 untuk belajar, yang benar-benar belajar ya, yang memang benar-benar belajar. Ingin tahu dalamnya. Bahkan di beberapa agama saya sudah ganti KTP gitu. Karena ingin tahu dalamnya. Itu ternyata seperti ini. Jadi kalau dari cabang-cabang kita nggak bisa menyalahkan karena mungkin mereka nggak tahu. Cuman kan saya salah seorang yang memang tidak puas dengan satu berita. Kalau ada selalu update. Iya. Kalau kita nggak update, kita akan terbodohi. Karena itu tadi, saya dulunya sudah sering terbodohi. Sampai katanya puasa yang kayak gini 101 hari, 77 hari, nanti bisa mengunci kuningan jadi emas, bisa mewujudkan barang yang ada di dalam tanah jadi emas dan sebagainya. Sampai saya puasa itu hampir mati, itu sering, bukan hanya 1-2 kali, sering kali, hampir mati puasa itu. Bahkan saya nggak sadar, sampai dikeluarkan sama orang tua saya, sama guru-guru saya, itu sering. Jadi memang itu semua nggak ada itu. Jadi kita berspiritual, kita melihat konten-konten, menonton edukasi juga harus cerdas gitu. Harus cerdas. Artinya jangan gampang percaya sama orang gitu. Jadi SQ, IQ-nya harus berjalan. Ya, seimbang. Ya. Mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dan salam waras.